Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nama anggota kelompok yang pertama Tia Samardiana dengan NIM 212010200050. Yang kedua Purwaningrum Rahmatika Raya dengan NIM 212010200028. Yang ketiga ada Fairuz Zaki Muhammad dengan NIM 212010200012. Yang keempat ada Dafa Akbar Anugrah Firdaus dengan NIM 212010200030. Yang kelima ada Edwin Dwi Kushardianto dengan NIM 212010200048. Yang keenam ada Diki Septian Nasrudiansyah dengan NIM 182010200379. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edwin Dwi Kushardianto dengan NIM 2120102000048 akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menerapkan Pancasila untuk pedoman bagi bangsa Indonesia supaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk di dalam negara Indonesia dapat kita saring dan kita filter sehingga budaya-budaya asing yang berdampak buruk bagi bangsa Indonesia tidak mudah masuk ke dalam negara kita. Seperti aspek spiritualis, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Dengan ditanamkannya nilai-nilai Pancasila, itu semua tidak bisa memberi dampak pengaruh buruk akan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Zaki Muhammad, NIM 2120102012. Alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Pada dasarnya, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengamalan Pancasila. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafa Akbar Anugrah Firdaus. Saya dari kelompok 7 dengan NIM 2120102030. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang argumen dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu masih belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara hanya menyinggung masalah keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini masih belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Di antaranya kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, pragmatisme. Nah, kapitalisme sendiri yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mubyarto sekitar tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan dan satisfaction, kepuasan dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwaningrum Rahmatika Raya Santoso dari NIM 2120102028. Saya akan menjelaskan materi sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, yaitu pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awal dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat pembukaan UUD yang berisikan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan UUD yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Dan yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia, yaitu iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia. Sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Intinya, dalam disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut.
Saya Triasa Mardiana dengan NIM 212010200050 akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposius dan Sarasehan. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan baik, bukan untuk melakukan kerusakan di bumi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan dan humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, dan bekerja sesuai kemampuan yang tertinggi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara kita. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan serta kelestarian lingkungan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat, Western Orient. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu, science, orient. Saya juga akan menjelaskan mengenai studi kasus atau analisis kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang memperlihatkan sikap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat dalam kehidupan ilmiah. Sebagai negara yang berdaulat, yang memiliki aturan atau norma, kita harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang mana Pancasila sebagai dasar negara, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada saat memutuskan sebuah perkara yang melibatkan kepentingan bersama, hendaknya kita melakukannya dengan cara musyawarah atau mufakat. Norma-norma itu juga berlaku kepada pemimpin negara, karena sebagai seorang pemimpin dituntut untuk menjadi orang pertama yang mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar mampu nantinya menjadi cerminan bagi rakyat yang dia pimpin. Namun pada saat ini nilai-nilai Pancasila perlahan sudah tidak lagi dihiraukan. Hal demikian terlihat dari banyaknya demonstrasi. Hal itu merupakan salah satu contoh pemimpin yang kurang bagus yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat. Dalam contoh lain ialah pada saat memutuskan sebuah perkara, sekarang ini sering terjadi bahkan terlihat jelas bahwasanya ada keputusan yang berpihak kepada satu pihak. Hal demikian sangat jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dengan nilai yang ada dalam dasar negara yaitu Pancasila. Menjadi seorang pemimpin seharusnya bisa menjadi orang pertama yang mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diki Septian Nasutionsa
NIM 1820102000379 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan PPT nilai pengembangan ilmu dari Pancasila. Studi kasus analisis kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang memperlihatkan sikap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat dalam kehidupan ilmiah. Sikap tanggung jawab dari sebuah keputusan yang bersumber dari pengamalan sila keempat, yaitu diantaranya tidak boleh memaksakan kehendak, adanya asas kekeluargaan. Di setiap keputusan itu berdasarkan bersama, jangan egois atau menang di salah satu pihak. Tak hanya itu yang saya dapat dari teori pengambil keputusan yang berdasarkan dengan emosional atau berdasarkan dengan kepala dingin atau berdasarkan dengan keterpaksaan, itu ada resikonya. Dari yang diambil, kita cari yang teori, kita cari yang terkecil. Sepertinya resiko terkecil yaitu sepertinya kepala dingin. Kenapa kepala dingin itu bisa luas kita wawasan kita. Sekian dari pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.